Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi makalah kami yang berjudul yaitu membahas tentang materi tentang puasa. Yang mana? Langsung saja mungkin dimulai. Pengertian puasa. Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan hisyam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari lafaz soma yasomi yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari disertainya syarat dan rukun tertentu. Syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa di antara lain: 1. Islam, 2. balik, 3. berakal sehat, 4. mampu atau kuat, 5. suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum perempuan. Yang keenam, menetap atau mukim. B. Syarat sah puasa. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah puasa antara lain: yang pertama Islam, kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid atau nifas, yang keempat berpuasa bukan dari hari-hari yang diharapkan. Selanjutnya, rukun dan kesunahan puasa. Rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Selanjutnya, rukun puasa yang kedua yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain: yang pertama, makan sahur. Makan sahur bertujuan kita kuat menjalankan ibadah puasa. Sahur disunahkan karena ada keberkahan di dalamnya. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit. Yang ketiga, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih. Kemudian melaksanakan sholat maghrib. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Selanjutnya, memberi buka puasa taftir saim.
Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberikan iftar berbuka bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Selanjutnya meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. Selanjutnya memperbanyak amal solih terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Dan yang terakhir, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Secara khusus materi tentang iktikaf akan dibahas pada bab tersendiri. Selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah dan jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut apapun. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Murtad, keluar dari agama. 3. Murtad dengan sengaja. 4. Versi tubuh atau melakukan hubungan suami istri dikala siang hari ketika puasa. Keluarnya darah haid dan nifas, keluarnya air mani dengan sengaja, dan merubah niat dan hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Simpulannya, puasa adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melatih diri dan menahan hawa nafsu agar kita menjadi seorang manusia yang lebih baik. Tentu puasa pun memiliki 2 hukum dalam pelaksanaannya, yaitu fardhu dan sunnah, yang mana tergantung waktu dan puasanya seperti apa. Adapun puasa memiliki beberapa rukun, syarat dan kesunahan, yang mana hal ini menjadi pedoman dan hal-hal yang harus dipenuhi oleh setiap umat muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa dalam konteks rukun dan syarat. Akan tetapi puasa pun memiliki hal-hal yang harus dihindari ketika melaksanakannya, karena hal tersebut dapat membuat pahala dan puasa kita jadi tidak sempurna sampai dengan tidak sah atau membatalkan puasa. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa berpuasa sesuai dengan hukum syarat dan anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW dan para ulama. Lalu selanjutnya kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya, di mana materi ini kelebihannya adalah dari pembahasannya yang singkat dan mudah dimengerti. Jadi ketika disampaikan kepada murid itu bisa dibilang dapat memahaminya dengan bisa paham dan gak gampang juga sih, yang penting paham. Lalu sedangkan kekurangan itu mungkin pembahasan yang terlalu sederhana dan mungkin kurangnya banyak referensi seperti dari hukum bacaan atau hadis dan sebagainya, sehingga wawasan yang didapat kurang maksimal. Sebelum itu kita pertanyaan. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Oh, satu ya. Kan ada kasusnya kalau misalkan ada ibu katanya mencicipi masakannya meskipun Duil, terus dikeluarin lagi apakah itu hukumnya seperti apa dan seperti apa dalilnya? wis. Jahil. Mau itu tanyakan secara materi ataupun bagaimana menyampaikan kepada kami.
dari dalam kitab Al-Sunnah Al-Kubro, yang mana diriwayatkan itu oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana diriwayatkannya itu oleh Ibnu Abbas, yang mana beliau berkata tidak masalah bagi seorang untuk mencicipi makanan, baik makanan berupa cuka atau makanan lainnya, selama tidak masuk tenggorokan dalam keadaan dia berpuasa. Jadi mungkin kalau Al-Quran untuk dari Al-Quran atau hadis itu mungkin tidak ada ya, mungkin lebih ke manqul atau kaulnya para ulama kita ini. Gimana kalau misalkan si sisa makanan itu nempel di atas? Nah, menurut sama disikat. Biasanya kan kalau yang ibu-ibu yang punya biasanya itu ketika itu dikit, terus kalau lagi muntahin ada di sumur buat sifat. Ya, kalau nggak sengaja mah nggak apa-apa, tapi kalau sengaja ya makanan ayam misalkan kayak gitu paling gitu. Nah, kita kira. Kan di sana kan ada komentar anu alhamdulillah sedangkan komentar mah cuma Tenggelam Ciruna. Mempermen karet tapi kok perasaan. Pandangan Abang ayah dulu ya kan. ya, pandangan aku mah dari kamarku. Penting sekali di Maros itu gara-gara saya bebas. Atau sisi dua kan enak. Kamu lu? Hah? Ya kan perlu cari tidur. So karena punya pasti saya punya besar dan sambil kan terus contohnya posisi kantoran pulang Yang bayangin mata orang orang karena pahala berpuasa lagi disinarikan cahayanya tinggal dia tinggal bobo weda pokoknya puasa mah ibadah gitu karena kamu puasa atau buat gitu coba lihat dan segitu bagaimana ya Allah Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.